Jangan salah lagi memahami ungkapan adab di atas ilmu. Oke, orang sering salah paham memahami ungkapan adab di atas ilmu sehingga mengabaikan ilmu karena ungkapan ini. Lalu, bagaimana pemahamannya yang tepat? Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengutip pendapat para ulama bahwasanya adab merupakan hasil akhir dari rangkaian tauhid, iman, dan syariat. Ketiganya tidak dapat dipisahkan dalam melahirkan adab, sehingga orang yang memiliki adab hampir dapat dipastikan memiliki kemampuan menjalankan syariat, keimanan, dan ketauhidan secara benar. Hadratus Syekh mengungkapkan bahwasanya waqala ba'dhum at-tauhidu yujibul iman faman la iman lahu fala tauhid lah wal iman yujibu syariah faman la syari'ata lahu fala iman lahu wala tauhid lah wasyari'atu tujibul adab faman la adab lahu fala syari'ata lahu wala iman lahu wala tauhid lah. Dan sebagian ulama berkata bahwasanya tauhid pasti melahirkan iman. Barang siapa yang tidak memiliki iman maka dia tidak memiliki tauhid. Iman pasti melahirkan syariat, maka barang siapa yang tidak memiliki syariat maka dia tidak memiliki iman dan tauhid. Syariat pasti melahirkan adab, barang siapa tidak memiliki adab maka dia tidak memiliki syariat, iman, dan juga tauhid. Namun akhir-akhir ini ramai diperbincangkan ungkapan al-adabu fauqal ilmi atau adab lebih utama daripada ilmu, yang kemudian disalahpahami. Banyak orang yang cenderung meniru gaya berpakaian tokoh yang alim dan berakhlak yang mereka idolakan, meniru cara dia berbicara, dan bahkan meniru gaya hidupnya tanpa melihat bagaimana dia berproses menjadi sosok alim dan berakhlak mulia. Gejala itu pada akhirnya mengantar mereka menjadi lebih suka hadir di majelis sholawatan, haul, khataman Al-Quran, pembacaan menakib, dan gebiar kegiatan lainnya meskipun jaraknya cukup jauh dari rumah. Padahal di dekat rumah ada majelis ilmu dari kiai atau ustadz di kampungnya. Bahkan ada sebagian kecil yang mengabaikan keberadaan orang tua sendiri hanya gara-gara terbius mengikuti majelis-majelis itu. Jika kesalahpahaman ini terjadi terus-menerus, maka ancaman nyata di tengah-tengah masyarakat adalah jauhnya mereka dari ilmu. Padahal keberlangsungan Islam dengan segala manifestasinya selalu ditopang dengan kekuatan ilmu, sehingga segala bentuk ibadah tidak sah jika dilaksanakan tanpa ilmu. Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim menegaskan bahwasanya fa inna baqa'al islami bil ilmi wa la yasihhu zuhda wa taqwa ma'al jahli. Sungguh kelestarian Islam itu terjadi dengan ilmu, zuhud dan takwa tidak sah disertai kebodohan. Dengan mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, Imam Al-Ghazali menuturkan bahwa hal yang paling utama sebagai modal dasar menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah pemahaman agama secara mendalam. Bahkan pemahaman seperti ini merupakan tiang agama. Ia menegaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya waqala alaihi salatu wassalam ma umidallahu ta'ala bi syai'in afdala min fiqhin fid din wa likulli syai'in imadun wa imadu hadzal din al-fiqh. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada pemahaman terhadap agama yang benar. Setiap sesuatu ada tiangnya, dan tiang agama ini adalah pemahaman agama yang benar. Adalah hal logis ketika seorang muslim yang berilmu pada akhirnya mengetahui penyakit-penyakit hati. Oleh karena penyakit hati tersebut seringkali merusak pahala suatu ibadah. Merujuk Dr. Luqman Hakim yang mengutip pendapat Al-Ghazali sebagaimana ditulis dalam catatan kaki kitab Adabul Alim wal Muta'alim, yang dimaksud dengan fikih atau pemahaman di dalam agama adalah pengetahuan jalan akhirat, pengetahuan detil-detil kerusakan jiwa dan perusak-perusak amal. Dan dikatakan wal muradu bil fiqhi huna ilmu tariqil akhirah wa ma'rifati daqaiqi afatin nafs wa mufsidatil a'mal. Dan yang dimaksud dengan fikih di sini adalah ilmu untuk mengetahui jalan akhirat, mengetahui detil-detil bahaya jiwa dan perusak-perusak amal. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya beradab tanpa ilmu akan mengantarkan seorang muslim pada rapuhnya Islam itu sendiri. Seorang muslim tanpa ilmu akan mudah jatuh pada sikap fanatisme berlebihan, sedangkan fanatisme berlebihan akan mengacak-acak tatanan masyarakat yang sudah ada. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, saya Arif Jacobus ingin mengatakan kalau suka follow, kalau enggak silakan komen. Diskusi di kolom komentar.